Hai sahabat Eljon, apa kabarnya nih sahabat Eljon semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Masih bersama Yunike hari ini di L-Talk Empowering Life Through Communication. Dan kali ini Yunike nggak mau bicara sendirian nih. Yunike mau mengajak dua narasumber hebat yang sudah hadir bersama Yunike saat ini. Yaitu ada Bapak Doni De Keizer, speakerpreneur, dan juga Bapak Roni Francis sebagai business maximizer. Halo Bapak-Bapak sekalian, selamat. Halo Mbak-Mbak. Selamat Ibu-ibu. berbahagia. Oh, iya. Selamat berbahagia, lagi menikah. Selamat berbahagia. Gak apa-apa Beda dong. ucapannya. Semangat Semoga pagi. berbahagia gitu kan. Iya. Pagi. Iya. Sering ikut sesi motivasi ya. Iya. Nah ini salah satunya. Oke. Nah, hari ini aku mau ngajak bapak-bapak yang ada di sini narasumber Kemana? hebat dan juga dan juga sahabat Eljon untuk berdiskusi mengenai kompas kehidupan. Wow, pasti Nah. materinya anak pramuka. Iya, karena bermain dengan kompas ya. Iya. Nah, kita kan di hidup ini nggak tahu ya semuanya berjalan dengan spontan. Uhuy. Nah, Anggota ini- DPD dong sekarang. Waduh, Jawa Iya. Barat. Nah, ini apa yang terjadi bagi sebagian orang pasti bukan sesuatu yang sudah direncanakan. Ada banyak hal-hal yang spontan. Tapi gimanakah kita menghadapi misteri-misteri kehidupan tersebut? Nah, kita akan mendiskusikannya. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama mungkin dari Cap Cip-Cup. Sama-sama nunjuk Itu nih. kancing Yaudah, kalau dong. gitu aku lempar ke pemirsa. Ya, Iya. silakan pemirsa, tolong dijawab ya. Nggak, kalau gitu ke Pak Roni dulu. Iya. Ini Hadap mana maksudnya? Bukan. Nggak bisa dia pakai kompas dulu. Nah, ini ada dua kata-kata yang mirip, cita-cita dan tujuan. Itu adalah hal yang berbeda atau sama sih? Kalau cita-citaku bukan Pengen ya? jadi presiden. Oke, beda cita-cita dengan namanya tujuan. Jadi kalau misalnya orang bilang waktu lagi zaman dulu ya, pasti kan ditanya apa? Cita-cita kamu jadi apa? Dari masih kecil ya kan? Seperti biasa, kalau anak kecil jawabnya apa? Pengen jadi polisi, Dokter. Insinyur, dokter. Padahal insinyur itu udah nggak ada lagi loh. Iya. Jadi paling kasihan kalau misalnya dibilang mau jadi insinyur udah nggak ada lagi. Terakhir Sidul ya. Iya, terakhir Sidul Tukang doang. insinyur. Ya, jadi tolong diperhatikan para pemirsa ya, para dari sahabat Eljon di luar sana yang kalau misalnya anak-anaknya bilang pengen jadi insinyur itu sudah expired ya, tidak ada. Jadi kalau misalnya dibilang bedanya dengan namanya tujuan cita-cita itu kan jadi kalau umpamanya orang bilang itu masa depannya pengen jadi apa, betul nggak? Jadi kebanyakan orang selalu menganggap cita-cita itu adalah sebagai profesinya di masa depan. Oke. Pada cita-cita itu sebenarnya tidak selalu harus selaras dengan namanya profesi. Cita-cita itu sebenarnya kalau orang bilang adalah apa yang pengen dia capai, ya kan? Cita-cita. Tetapi kalau namanya tujuan, nah tujuan itu sekarang orang membagi lagi tujuan jangka panjang dengan tujuan jangka pendek. Oke. Dimana kalau tujuan jangka panjang itu orang sering sebut juga dengan namanya visi, yang disebut juga dengan cita-citanya. Jadi kalau misalnya orang bilang, wah cita-cita perusahaan itu kan nggak ada, ngomongnya juga nggak seru kan? Karena cita-cita lebih melekat kepada pribadi. Tetapi kalau perusahaan orang bilang apa? Visi. Jadi dan ini sekarang lebih banyak orang menyatakan adalah visi kamu tuh apa sih ke depannya, betul nggak? Sebenarnya sama aja ketika berbicara cita-cita kamu ke depannya pengen ngapain gitu loh. Saya pengen mengguncangkan dunia ini. Wah, kayaknya beda ya kayak gitu ya. Kamu pengen jadi apa? Gempa bumi, tsunami. Nah, jadi kalau kita bilang namanya visi dia ke depan, apa yang pengen kamu capai di dalam namanya kehidupan? Beda dong. Kalau pengen kamu capai, apa yang pengen kamu capai nih? Bisa ada dua macam juga. Ya, terhadap diri sendiri, yang kamu capai biasanya berupa apa? Materi, betul nggak? Materi, apa yang ingin dia punya, tetapi ada juga yang orang itu sifatnya keluar. Maksudnya apa? Saya pengen membuat misalkan 100 bangunan rumah suci, rumah ibadah katanya. Itu bisa juga. Nah, mana yang lebih kuat? Biasanya kalau yang misalnya visinya ada terhadap diri sendiri, ketika dia menemui namanya suatu masalah, dia akan langsung bilang, aduh udah nggak sanggup. Dia melambaikan tangan ke kamera, ya kan nggak sanggup. Tapi kalau misalkan dia bilang, wah saya ini untuk ke orang banyak, biasanya dia akan lebih murni, lebih tulus. Jadi ketika dia menghadapi namanya masalah, tapi buat orang lain kan, dia tidak menganggap itu masalah pribadi, sehingga dia masih bisa jalan. Jadi balik lagi, ketika kita berbicara namanya visi atau cita-citanya, coba yuk diarahkan lebih untuk kepentingan orang banyak. Itu akan membuat Anda lebih stronger. Ada lagunya kan ya? What doesn't kill you make you stronger. Nah, Seru itu ya, jadi beda. hari-hari ini tuh banyak musik
musiknya ya. Iya, maklum nggak ada gitar. Nah, kalau bisa dibilang namanya tujuan, kebanyakan orang lebih menentukan tujuan adalah jangka pendek dan itu biasanya adalah pencapaian secara yang bisa kita dapatkan. Misalnya tujuan, misalnya Unike, dalam tahun ini apa? Oh, tahun ini gue pengen menjadi seorang putri apa gitu kan. Lebih ke diri sendiri, betul nggak? Tujuannya pengen mendapatkan income sebagai berapa, dan itu sering digunakan misalnya di dalam perusahaan untuk apa? Direct selling, ya, insurance, ya kan, itu sering banget kita berbicara tentang namanya tujuan. Nah, itu kalau menurut dari saya. Kalau menurut Pak Doni apakah sama atau kalau Oh, luar biasa. Sama sudah dihabisin sama dia. tadi mau nambahin ternyata udah di Iya, nimbrungin. makanya Yang penting jangan saya dulu. Iya, sebenarnya yang penting setiap orang itu harus punya tujuan dalam hidupnya. Seperti kita sedang berjalan di apa? Jalan tol. Terowongan. Ya. Oh, bukan ya? Jangan. Jalan tol misalnya gitu kan. Kalau masuk tol kemudian Unike nanya gitu kan, kita mau kemana beb gitu kan? Kita jalani aja dulu. Ya mau kemana, muter-muter aja di situ ya kan. Iya. Tapi kalau kita mau kemana, kita mau ke Bogor. Tujuannya Bogor. Iya. Jadi tahu exitnya di pintu mana, Oke. ya kan? Nah, jadi sebenarnya jangan membuat jebakan pada hidup sendiri. Apa itu? Kalau nggak punya tujuan hidup, nggak bakalan sampai ke tujuan, ya kan? Karena kalau yang namanya kita jalani aja dulu, ya sampainya kapan? Males ya ya. bisa kapan-kapan. Iya, nggak ada rencananya. Ini langsung keluar kata-kata dari Unike, males ya. Kayaknya pernah ada yang ngomong sama Unike, kita jalanin aja dulu. Makanya Males jangan deh. berlama-lama sama orang yang nggak punya tujuan. Iya. Yang penting dia punya tujuan. Perkara mau sampainya cepat, menengah atau agak lama, itu pastiin dulu dia punya tujuan. Kenapa? Ketika kita punya tujuan, arah mata, pandangan, energi, kita fokus ke tujuan kan? Oke. Nah, tetapi apakah akan semulus itu? Tidak seperti itu Ferguson, iya. ya kan? Di tengah jalan misalnya ada macet, ya kan? Ada genangan air, ada galian singset, kabel telepon. Oh, iya. misalnya. Akhirnya kan yang tadinya laju kendaraannya 100 km per jam, mungkin menurun jadi 40 km per jam, gitu kan? Jadi ada yang memengaruhi. Oke, nah ini ngomongin tentang bagaimana cara kita nyampe ke tujuan, adakah pegangan yang harus kita simpan atau adakah pegangan yang kira-kira kiat-kiat lah untuk kita bisa mencapai Ya tujuan itu kompas. masing-masing? Kompas modern Gimana apa? nih? GPS ya. GPS. Google Maps ya. Udah langsung selesai itu pertanyaan. Oke, Udah juga sahabat sih. Eljon. Nah, mungkin saya nambahin lah ya sedikit ya, biar panjang gitu loh ya. Jadi kalau dibilang namanya pegangan, Anda bisa pakai keris. Oh, beda ya? Oh, enggak. Black magic tuh. Enggak, siapa bilang itu black magic? Kalau namanya pegang keris White emang salah? magic. Enggak dong. Enggak, kalau cuma Pegang pegang doang. nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dia menganggap itu menjadi sesuatu yang menjadi kepercayaan dirinya. Ya. Itu yang menjadi masalah. Apalagi yang lebih salah kalau dia megang istri orang. Itu sih salah banget ya. Iya, Kalau kita iya, apa sih iya. sebenarnya pegangannya tadi Iya, belum jauh. iya. Jadi kalau bisa kita bilang namanya pegangan, ini yang benar ya. Pegangan adalah memegang Unike karena langsung bisa kita pegang Iya. saat ini juga. Nggak kabur Belum ya. jadi istri orang ya. Iya. Maksudnya nggak kabur gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda namanya pegangan adalah pegangan untuk kalau misalnya Anda mau berjalan menuju namanya tujuan adalah pegangan adalah dari tujuan itunya sendiri, visi Anda. Jadi kalau misalnya Anda menggantungkan kepada misalnya orang banyak kepada manfaatnya, Anda berpegang untuk bisa memberikan namanya manfaat. Nah, itu yang membuat pegangan Anda seakan semakin kuat. Jadi kalau misalnya Anda cuma bilang, wah pegangan saya adalah kalau misalnya saya punya uang, misalnya gini ya, saya ingin membangun 1000 candi di Indonesia, tapi tergantung dari keuangan saya. Jadi pegangan kamu di mana? 1000 candinya atau di keuangan kamu? Di keuangan dong, ketika lagi itu, nanti dulu aja deh. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau kuat di dalam menjalani nama visinya, maka Anda harus bisa mengarahkan kepada manfaat, terutama kepada orang yang jauh lebih banyak. Ini itu akan membuat ketika Anda punya masalah, Anda akan lagi berbicara, oh ini bukan masalah untuk diri saya, tapi untuk orang banyak. Jadi cenderung dia akan lebih tulus gitu. Oke. Kalau tulus berarti harus hati-hati Berhati di jalan. Gimana lagunya tuh? Hati-hati Iya, di nyanyi jalan. lagi ya. Oke, tapi kalau misalkan kita gimana sih cara kita udah nge-set goal kita, udah ada tujuan, udah direncanain lah semuanya dengan matang, tapi ternyata kita ngelihat kesukaran asik bahasanya tuh. Itu sama tuh ketika kita berat lagi ya. pakai GPS tuh ya. Lagi kita udah mau mengarah ke satu tempat, udah ngarah, ini kita udah ikut tuh. Nih ya, pas waktu lagi udah ikut tinggal belok sedikit, tiba-tiba lagi di stop sama polisi. Kenapa? Bapak, mohon maaf, Bapak melanggar ganjil genap. Kenapa? Saya ikut GPS. GPS Anda salah. Harusnya dilewat jalan Harusnya satu. di-setting GPS-nya. Iya, sudah di-setting. Ternyata GPS Berarti -nya paket salah. datanya habis
habis. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Pertama, kalau misalnya kita bilang, masa kita harus bilang ini GPS kita langsung salah ya? Jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ternyata apa yang kita terjadi masalah waktu di tengah jalan ketika kita menjalani namanya kehidupan ya? Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda tetap pegang ujungnya dulu. Ya, Anda harus pegang yang namanya di bagian akhirnya dulu, karena kalau kita memegang secara proses by proses, setiap kali namanya kita berjalan pasti kita akan ada miring ke kiri, miring ke kanan, betul nggak? Karena kalau hidup itu terlalu lurus aja, cepet nyampe-nya. Cepet. Bukannya malah enak ya? Ya, cepet nyampe-nya kemana gitu, tergantung. Selesai kalimatnya. Lu nyampe-nya kemana? Tan? Jadi jangan salahkan orang yang memang dia suka rambutnya ikal. Iya. Ada juga yang rambutnya lurus. Makanya teman saya itu ya, dia selalu terlambat sampai ke tujuan. Kenapa Tahu tuh? nggak? Karena setiap dia berkendara di setiap pertigaan, dia berhenti lama. Kenapa? Kok harusnya dia jalan terus? Karena dia rambutnya ikal. Sementara rambutnya lurus jalan terus. Gitu ternyata. Waktu di klakson mobil belakangnya gitu kan. Pak, kenapa nggak lurus? Lurus terus. Loh, saya rambutnya ikal. Ternyata mungkin kalau misalkan sahabat Eljon boleh dicek dulu rambutnya ya. Mungkin yang dicatok-catok udah lurus-lurus aja rambutnya ya berarti ya. Kan ada Jangan pepatah lama-lama di mengatakan jalan. bahwa banyak jalan menuju Roma. Bener nggak? Ya tapi kalau saya pilih jalan yang tidak berliku. Maksudnya gini loh, jalan yang terefisien, ya kan? Jalan yang istilahnya tidak banyak jebakannya, gitu kan? Karena kalau kita mau nggak usah jauh-jauh deh ke Roma, misalnya kita ke Bogor gitu kan. Kalau dari Jakarta ke Bogor ada opsi beberapa, banyak kan? Lewat tol, ya. Konsekuensinya apa? Kita harus bayar ongkos tol, ya kan? Lewat jalan biasa, oke, nggak bayar ongkos tol, tapi durasi waktu tempuh bisa lebih lama, ya kan? Ya. Atau kemudian menggunakan apa? Ke Bogor, naik mobil sendiri, ya, bensin atau BBM-nya kita harus bayar. Naik kendaraan umum, ya kan? Bayar kendaraan umum, ya kan? Numpang broroni, ya kan? Nunggu jadwal dia ke Bogor, ya kan? Jadi banyak opsi yang bisa kita tempuh. Jadi banyak jalan menuju ke Bogor, tapi kalau sudah tahu, ya kan? Ya itu, yang penting kita tahu Bogor itu di mana. Oke. Tapi dari tadi yang Pak Doni bilang itu berarti kita harus tahu juga pertimbangan-pertimbangan dari perencanaan yang kita buat untuk mencapai ke tujuan kita. Iya. Kankah begitu Makin ya? pelan ya ngomong tujuannya. Tujuannya makin menipis atau kayak gimana tuh? Kok banyak ternyata ya jalan ke Bogor ya, aku lagi mikirin nih Iya, kira-kira iya, aku mau iya. milih Apa opsi yang asinan mana. atau roti unyil, ya kan? Roti unyil kayaknya udah banyak di SPBU ya, semuanya jual. Nah, itu yang bisa membuat tujuan orang berubah. Ketika misalnya orang pengen ke Bogor tujuannya mencari roti unyil, ya kan? Tapi kemudian ada godaan-godaan bahwa ternyata roti unyil itu bukan hanya ada di Bogor. Sekarang Oke. ada di SPBU, ada di toko-toko, ya kan? Benar, Itu kan bisa membuat kehidupan orang berubah gitu kan di Iya. tengah jalan kan. Ah, aku nggak perlu kesana lagi deh. Ternyata kalau di sini aja ada gitu. Nah, kalau tujuannya hidup bahagia misalnya, ya kan? Kalau saya bahagia itu bukan cuma tujuan, itu keharusan. Benar. Iya kan? Jadi jangan bahagia itu ada syaratnya. Saya bisa bahagia kalau saya sudah punya uang 3 miliar. Ya, susah bahagianya. Ya. Ya kan? Nah, jadi kalau dia ubah tujuannya, oke. Saya bahagia. Ya, apapun yang saya miliki, saya bisa bahagia. Jadi saya nggak perlu sampai Bogor untuk dapat roti unyil. Bisa, kenapa? Saya bisa pakai apa itu namanya aplikasi, ya kan? Roti unyil bisa datang sendiri ke rumah saya. Nah, itu kira-kira pengantarnya ya. Oke, nah terima kasih Bapak-Bapak untuk bincang-bincang sedikitnya. Sahabat Eljon, kalau sahabat Saya Eljon belum mau selesai. Ya, abis ini ada yang banyak kan? masih ada lagi, tenang Oke, aja ya sahabat ya. Eljon. Kalau masih mau tahu nih tentang kompas apa sih itu ya. Mari tetap saksikan L-Talk bersama aku Yunika Suwandi, Empowering Life Through Communication. See you sahabat Eljon. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.